Para ulama menjawab pertanyaan itu dengan beberapa jawaban. Pertama, membedakan dengan sumpah dan tabarruk. Karena bila mana billah itu bisa artinya dengan Allah, bisa juga artinya demi Allah. Nah, untuk membedakan itu lalu disebut bismillah. Yang kedua, mereka menjawab dengan nama Allah. Artinya adalah nama Allah saja sudah bisa mendatangkan berkah, apalagi billah dengan Allah. Kalau andai kata langsung dengan Allah, maka itu memberikan paham seolah-olah dengan namanya tidak ada berkah. Nah, jadi kalau dengan namanya aja sudah ada berkah, apalagi dengan Allah. Nah, oleh karena itu disebut bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita mengambil berkah dengan nama Allah. Jadi sebelum kita berbuat sesuatu, sebelum kita melakukan sesuatu, pertama dahulu kita mengambil berkah dengan nama Allah. Yang kedua, ta'zimun lillah. Kita mengucap bismillahirrahmanirrahim itu ada di dalamnya mengandung membesarkan Allah. Ta'zim. Kita mulai sesuatu dengan nama Allah. Nah, itu membesarkan Allah. Dan lagi dengan bismillahirrahmanirrahim itu kita mukhalafatul musyrikin. Kita berbeda dengan orang-orang musyrik. Orang musyrik biasanya mereka setiap ingin memulai sesuatu perbuatan, mereka mengatakan demi berhala, demi apa, Tuhan-Tuhan yang disembahnya itu. Nah, sedangkan kita kaum muslimin bismillah dengan nama Allah. Kemudian lagi di dalam bismillahirrahmanirrahim itu ada mengandung bahwasanya kita itu al-inqita' ilallah. Kita hanya berharap, kita hanya berpegang hanya kepada Allah. Dalam melakukan sesuatu perbuatan yang ingin kita lakukan, kita hanya semata-mata berpegang kepada Allah. Kita semata-mata hanya mengharapkan rahmat Allah. Bismillah dengan nama Allah. Yang lain tidak ada. Nah, dan lagi dengan kita mengucap bismillahirrahmanirrahim, di situ ada al-iqrar bil uluhiyah. Kita mengakui ketuhanan. Kita mengakui bahwa Allah itu Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim itu terkandung juga di dalamnya adalah isti'anatun billah, minta pertolongan kepada Allah. Artinya aku mulai membaca, aku mulai melakukan ini dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Artinya apa? Dengan meminta pertolongan kepada Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan yang tidak kalah pentingnya, dengan kita mengucap bismillahirrahmanirrahim sebelum kita melakukan sesuatu yang mulia itu, tardus syaitan, gunanya pula adalah menolak syaitan. Kita makan, kita mengucap sebelumnya bismillahirrahmanirrahim, syaitan menjauh daripada kita. Kita memakai pakaian, sebelumnya kita baca bismillah, syaitan menjauh dari pakaian kita. Kita minum, kita mengucap bismillah, syaitan menjauh daripada minuman itu. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu adalah tardun lisyaitan, juga menolak bagi syaitan. Dihikayatkan dalam beberapa kitab, iblis mengutus dua anak buahnya. Pertama syaitan si A, kedua syaitan si B. Syaitan A diutus oleh iblis untuk mengurus Fulan bin Fulan agar dia tersesat. Syaitan yang B ini pun diutus oleh iblis untuk menggoda seseorang lainnya agar dia tersesat.
diberi waktu sekian hari oleh iblis. Hari demi hari akhirnya datang kedua syaitan tadi kepada tuannya iblis. Syaitan nang saya kung ini datang kurus, pakaian cumpang camping, merigat. Sedangkan syaitan nang saya kung ini sekali datang awak lamak, pakaian rapi, nicis. Menjadi iblis kenapa ikan bina berubah datang keduanya nih? Ujar nang kurus karing itu, nang pakaiannya cumpang camping tadi, wahai iblis, engkau mengutus aku kepada laki-laki nang bila makan bismillahirrahmanirrahim, bila hendak minum bismillahirrahmanirrahim, hendak berpakaian bismillah, hendak berkendaraan bismillah, turun dari rumah bismillah. Jadi aku kata ada kesempatan untuk menggoda laki-laki itu. Akhirnya ia kejadianku macam ini, awak kurus karing bagi cumpang camping, ikam nang lamak ini bang berpakaian pinarapi ini apa? Aku ikam utus wahai iblis kepada orang nang makannya kada bismillah, minumnya kada bismillah, berpakaiannya kada bismillah. Ya macam ini jadinya aku lamak pakaian baik. Artinya apa? Malas untuk ibadah, malas untuk berbuat kebaikan. Itu akibat daripada makanan yang kurang berkah. Jadi kada gampang, bukan masalah inting. Kalau kita makan bismillahirrahmanirrahim, walaupun makannya sedikit, makanan ini jadi berkah. Bila makanan ini jadi berkah, memberikan kekuatan kepada tubuh kita untuk beribadah, rajin sembahyang, rajin menuntut ilmu, rajin berbuat segala macam kebaikan. Nah, jadi itu pentingnya bismillahirrahmanirrahim ini sebelum makan dan minum itu. Para muhibbin rahimakumullah, Ibnu Mas'ud berkata, man arada ayyunjiyahullah minaz zabaniyah at-tis'ata ashar falyaqul bismillahirrahmanirrahim lianna hurufaha tis'ata ashar. Ujar Ibnu Mas'ud, bismillahirrahmanirrahim itu hurufnya ada 19. Hitung mulai ba itu sampai mim 19 hurufnya. Dan malaikat zabaniyah, malaikat neraka, malaikat yang khusus menyiksa orang-orang yang menentang Allah, itu jumlahnya 19. Siapa yang mengata bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan terhindar daripada malaikat zabaniyah yang 19 itu. Al-Quran mengatakan, wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tazar lawahatun lil bashar 'alaiha tis'ata ashar. Tahukah engkau neraka? Neraka itu tidak meninggalkan, tidak menyisakan daging, rambut daripada tubuh kalian, semua dibakarnya. Lawahatun lil bashar, dia menghancurkan kulit-kulit manusia. Bismillah tis'ata ashar, di atas neraka itu ada 19 malaikat yang disebut dengan zabaniyah. Ini khusus bismillahirrahmanirrahim ini. Lain yang hendak makan, lain istilah membaca bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita membaca Ratibul Atas itu sudah ada di sana. Ratibul Atas ada bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillah tahassadna billah. Nah, jadi ada bismillah 3 kali di situ. Dan dalam ratib lain itu kada ada. Hanya ada di Ratibul Atas bismillahirrahmanirrahim, beliau mengulang-ulang 3 kali. Bila kita baca itu dengan hati yang bersih, dengan penuh keimanan, mendinding kita daripada malaikat zabaniyah tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi bismillahirrahmanirrahim, kita membaca Fatihah, artinya aku memulai membaca surat Fatihah ini dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Geritik hati
hendak membaca Al-Quran, minat, keinginan hati untuk membaca Al-Quran, untuk sembahyang, untuk berbuat kebaikan, itu merupakan nikmatul uzma, nikmat yang besar, nikmat yang agung. Bila hati kita ini ada tagaritik hendak menuntut ilmu, hendak membaca Al-Quran, hendak sembahyang, ada minat dalam hati kita, itu nikmat Allah yang agung kepada kita. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, aku mulai, ini pekerjaanku, ini sembahyangku, ini bacaanku dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu nikmat yang agung. Bila mana kita dapat nikmat, apa yang paling layak kita katakan? Kita dapat nikmat, apa yang paling berhak kita sebut? Tidak ada lain selain daripada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu orang sembahyang khusyuk, kalau mengerti, orang mengerti kalau sembahyang khusyuk. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah aku sembahyang, aku bisa membaca Quran, itu nikmat Allah. Lalu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdulillah thamanu kulli ni'mah. Alhamdulillah itu adalah harga tiap-tiap nikmat. Allah memberi kita nikmat, kita alhamdulillah lunas. Bila Allah memberi nikmat kepada kita, kita kadang mengucap alhamdulillah, kita belum bayar nikmat itu. Alhamdulillah thamanu kulli ni'mah. Alhamdulillah itu adalah harganya nikmat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah memberikan kepada hambanya satu nikmat daripada nikmat duniawi, misal duit datang, atau makanan datang, atau pakaian datang kepada kita, kita sahut alhamdulillah. Allah berfirman, ujar Allah apa? Itu lihat hambaku, dia ku beri sedikit, dia ku beri dunia yang tidak ada artinya, tapi dia balas aku dengan ucapan yang sangat besar yang abadi sampai hari akhirat nantinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, alhamdulillah amanun lin ni'mah min zawaliha. Bila kita dapat nikmat lalu kita ucap alhamdulillah, itu adalah merupakan keamanan daripada hilangnya itu nikmat. Kita dapat nikmat, alhamdulillah, insyaallah ini nikmat akan tidak hilang, tidak akan dibinasakan oleh orang. Alhamdulillah amanun lin ni'mah min zawaliha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah wa huwa aqta. Tiap-tiap sesuatu perkara yang mulia yang tidak dimulai padanya dengan alhamdulillah, maka itu perkara menjadi potong, kurang berkahnya.